Assalamualaikum Sobat Humas, senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Ning Polwan ditemani dengan saya Bribda Agiltri akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Dan saat ini di Podcast Polda Jatim telah kehadiran tamu istimewa. Beliau jauh-jauh dari Jakarta untuk memenuhi undangan kami hadir di acara podcast ini. Coba luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, untuk itu kita langsung saja perkenalkan dari masing-masing tamu kita yang sudah datang hari ini. Silahkan, di depan saya ada ibu yang sangat cantik. Beliau seorang dosen tapi cantik sekali. Saya sampai bingung ini manggilnya ibu atau mbak enaknya. Gimana ini Bu? Saya manggilnya ibu atau mbak ini? Bebas aja, boleh. Wah, bingung saya panggil mbak aja ya. Karena kelihatan usianya masih sama dengan saya. Bisa. dipanggil Mbak. Nanti saya dosa. Nggak apa-apa. Ya udah, saya panggil mbak aja lah. Biar yang Silakan. lain juga ikut-ikutan muda. Silakan Mbak, perkenalkan. Oke, baik. Nama saya Swasti Ningsih, panggilan saya Neng. Saya kebetulan juga mengajar di Universitas Nasional Jakarta, Pejaten Pasar Minggu. Gitu. Ya, sehari-hari banyak organisasi yang saya gelutin juga. Di organisasi IKA, organisasi relawan juga, pendidikan yang lebih sifatnya ke sosial dan masyarakat. Gitu. Gitu sih. Jadi saya manggilnya Bu Neng atau Mbak Ning ini? Bebas, Pak. Manggil Neng juga nggak apa-apa. Kan Neng Polwan. Iya. Aku Saya Neng dipanggil dosen. Neng. Saya manggil Ibu Mbak Ning aja ya. Iya, boleh, silakan. Luar biasa. Apa-apa. Lanjut ke Mbak cantik yang di sebelah. Manis sekali ini Mbaknya. Makasih kakak. Nama saya Aldina Cornelia Smual, biasa dipanggil Dina. Saya mahasiswa dari Universitas Nasional. Kebetulan saya juga mahasiswa dari Brunei. Oke, luar biasa. Silakan yang Mbak sebelah. Assalamualaikum, nama saya Nurfinia Khairunisa. Saya ini alumni dari Universitas Nasional dan kebetulan saya bukan dibilang mantan sih, tetap mahasiswi dari Ibu Neng. Gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Diva Noviana. Saya alumni mahasiswa Universitas Nasional. Kebetulan baru tahun ini lulus. Luar biasa. Lanjut. Nama saya Tiara Sukma, saya mahasiswa dari Universitas Nasional. Saya juga mahasiswa dari Bu Swasti Ningsih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabda Fariza Garino Basri. Mungkin teman-teman saya biasa manggil saya Nino. Saya juga salah satu mahasiswa Universitas Nasional. Saat ini semester 6 dan mengambil profesi sebagai di UNAS itu Public Relation. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Saya bersemangat nih kalau kumpul dengan banyak-banyak yang muda-muda seperti ini. Sama, Mbak. Ibu, Mbak, ini rahasia awet mudanya apa sih, Mbak? Apa ya? Emang masih muda enggak lah, sama aja kok sebetulnya. Mungkin usianya juga jauh gitu ya. Jadi nggak muda-muda banget, biasa aja. Mungkin karena banyak ngumpul sama mereka juga. Jadi apa yang jadi ketularan kali ya. Ketularan muda. Kayaknya aura mereka kebawa gitu, nempel ke Tarik semua nih sama ibu. Nanti iya, ibu, betul. Ibu yang muda, yang lain jadi tua. Kembali sedot soalnya. Karena tersedot. Ini kaosnya bagus-bagus ya. Perbakin. Perbakin. Memang suka nembak ya Bu ya? Iya, kebetulan tadi kita juga diundang dari di daerah Juanda untuk ikutan acara nembaknya mereka. Itu aja sih, tadi kita juga sekalian ngajarin nih, kebetulan kan mahasiswa-mahasiswi sekarang nih kan kurang aware ya dengan TNI, Polri seperti itu. Jadi ya saya mencoba mendekatkan mereka dengan cara-cara yang lebih humanis gitu. Nggak mau juga maksain ke mereka yang
ayo dong, ini harus pelajari bahwa tentara tuh begini, polisi tuh seperti ini, enggak. Jadi pendekatannya ya lebih ke pendekatan apa ya, supaya Latihan mereka bareng gitu ya, Bu, ya, ya. supaya emosionalnya Secara emosional juga lebih dekat lagi. Jadi betul. bukan hanya sekedar komunikasi gitu ya, Bu ya. betul. Jadi seperti itu. Luar biasa. Tadi Gitu sih. berarti semua tadi sempat belajar nembak ya, Bu ya? Sempat belajar nembak. Memang mereka. sebelumnya memang hobi atau hobi nembak atau memang baru tadi belajar? Kalau saya sih udah ada beberapa Basicnya kali ya. sih ya, Ah, beberapa ah. kali ikut Yang acara untuk mbak-mbaknya mahasiswa? Nah, itu tanya. Baru sih Kak. Baru. Baru pertama. Tapi tadi semuanya nyoba ya? Coba. Sensasi pertamanya gimana tuh? Mulai nih diceritain nih. Silakan. Sensasinya. Rasanya menembak. Coba mungkin dari Mbak dulu. Aku dulu ya. Kayak apa sih? Kalau aku tuh emang dari dulu tuh tertarik gitu loh sama yang nembak-nembak gitu karena dulu suka main game juga kan. Terus pengen deh nyoba. Akhirnya waktu itu diajak sama ibu. Terus pertama kali nyoba, sebenarnya aku bukan pertama kalinya sekarang. Gitu. Jadi waktu dulu pernah sekali, sama yang ini kedua kali. Jadi kayak kecanduan gitu. Gitu. Jadi seneng aja gitu. Kalau tadi latihannya pakai laras pendek apa laras panjang? Laras pendek. Berapa peluru? Totalnya itu 11 peluru. Tepat sasaran semua. Alhamdulillah dari semuanya saya yang tertinggi. Iya. Tingginya berapa yang masuk? Yang terakhir itu 5 peluru. Skornya 41. Oh, yang terakhir 5 peluru masuk ya. Iya, benar. Di angka berapa tuh? 10, 8? Tadi lupa sih. Pokoknya totalnya 41. Totalnya 41. Pokoknya kalau nembak cowok langsung tepat sasaran. Pasti kena sasaran. Gak perlu nunggu ditembak, udah gue aja. Ngapain lama-lama nunggu gitu kan. Ada nggak yang tadi itu sempat kayak kadang-kadang nembak kan, oh gimana sih bidik gitu kan. Kadang-kadang seperti itu untuk menyatukan bidik sama mengail lah, Mancing, menarik pelatuk. menarik pelatuk. Ada yang sempat ini nggak kayak nervous gitu? Kalau pertama kali sih enggak. Cuma yang pertama kali iya, cuman yang sekarang udah biasa ya. Bukan udah biasa, cuman kayak udah karena udah pernah jadi lebih relax aja gitu. Yang lain. Yang mungkin Mbak coba yang tadi kan baru pertama tuh pengalaman nembak kan kayak apa sih? Waktu baru pertama kali tuh aku kan takut salah sasaran gitu, takut ke kiri ke kanan gitu kan. Yang lagi tembak cowok yang ini yang kena yang itu. Bukan. Jadi pertama kali masih gemeteran, tapi diajarin sama pelatihnya untuk jangan nervous. Kalau nervous nanti sasarannya nggak kena. Jadi yang kedua kalinya nyoba itu udah mengurangi si nervousnya. Jadi ya udah berkurang lah gitu. Tapi seru banget. Tepat sasaran semua. Berapa peluru tadi? Cuma tiga peluru yang masuk. Yang lainnya hilang. Makanya jalan jongkok kan. Iya, hukumannya jalan jongkok aku. Ketemu deh sensasinya. Iya. Saya lihat ini ibu dengan mbak-mbaknya mahasiswa sangat akrab ya Bu ya. Gimana? Coba saya ingin tahu dari mbak yang sana. Akrabnya ini akrab karena dekat atau takut nih sebetulnya? Kalau Bu Neng ini dikenal sama mahasiswa yang baru gitu misalnya, dikenalnya kayak ih dosen killer nih. Oh, killer. Orang itu first impressionnya pasti gila, ini dosen killer. Rata-rata tuh teman-teman saya kalau masuk kelasnya Ibu Neng ini pertama kali pasti first impressionnya seperti itu. Tapi setelah kenal, kalau kita kenal deket, sering ngobrol, terus kayak ya jadi di situ tuh terjalin gitu komunikasinya dan kita juga jadi tahu oh Bu Neng tuh nggak sekiller itu gitu. Dan kadang tuh Bu Neng sering banget ngajak nongkrong mahasiswanya di kantin, kalau enggak di coffee shop gitu. Jadi kita chill aja bareng sama Bu Neng. Oh, makanya kayak
chemistry-nya kayak nyatu banget. Iya ya, Buneng nih dosennya yang Gaul banget gitu, jadi sama mahasiswa juga klop dia. Kayaknya itu nih, takut gak dikasih nilai bagus. Kalau saya sih udah gak butuh nilai ya kalau Kita makanya baik-baik sama ibu. Oh, jadi ini kerdus dusta namanya. Jilat Bu. Padahal Buneng ternyata banyak sekali ini ya Bu kesibukannya ya. Ya, Saya lumayan lah. baca-baca di CV-nya Ibu apa namanya, selain mengajar juga dinas di bagian ini, bagian ini Ya, banyak sekali. siap. Tadi apa aja tuh Bu kalau boleh tahu tadi? Mungkin Sobat Humas ingin tahu. Ya, mungkin karena basicnya komunikasi ya, jadi saya juga banyakin banget organisasi. Itu mungkin dulu di salah satu parpol, terus juga organisasi kemasyarakatan, organisasi pendidikan. Jadi passionnya juga lebih kepada pendidikan dan sosial. Itu kayak ada namanya Gempari, itu gerakan masyarakat peduli anak dan remaja. Itu kita lebih kepada anak-anak. Terus ada juga JPN, Jendela Pendidikan Nusantara. Lalu ada juga RKIH, itu Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Itu juga lebih kepada kemasyarakatan dan kemanusiaan juga. Terus ya ada HKTI, Himpunan Kerukunan Tani. Terus ya apa lagi, ada IKA karena di Lemhanas. Ya, kita juga aktif di IKA. Super power Bu. Ya Banyak sih. sekali. Ini bagaimana membagi waktunya ini Bu? Iya, dibawa enjoy aja sih sebenarnya, nggak terlalu yang harus kayak yang harus terlalu harus enggak. Saya nggak planningnya juga yang mungkin untuk hari apa. Jadi kan kalau organisasi itu juga mereka lebih dinamis ya, dinamis. Jadi nggak yang mewajibkan saya harus datang ke sini enggak. Nah, kalau memang bisa ya silahkan aktif gitu. Kalau emang lagi kita butuh, kitanya juga nggak bisa ya nggak masalah gitu. Ya itu aja sih, paling kitanya pintar ngatur waktu, dan yang utama sih lebih kepada komunikasi. Komunikasi apalagi sekarang kan eranya digital, banyak banget orang yang udah menggunakan via WhatsApp ya segala macam. Jadi kalau kebutuhan apapun kita bisa langsung by email atau by WhatsApp kayak gitu. Komunikasi dengan yang lain. Iya. Meskipun tidak bertemu secara langsung. Betul. Itu ya. Iya. Luar biasa. Itu sih. Memang kita mengundang dari podcast ini kan memang temanya kita itu sosok inspiratif Bu. Siap. Jadi ini saya rasa ini tepat sekali. Ya, makasih. Ini dapat menginspirasi wanita untuk dapat berkarir lebih baik lagi. Jadi kalau istilah zaman dulu kan wanita katanya itu cuma masak, maca. Ya. Itu kan bahasa Indonesia, masak, berdandan, dan melahirkan. Betul. Tapi ini kita hadirkan Ibu biar bisa menginspirasi yang lain bahwa ini loh wanita yang juga sehebat ini, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Bu, ini kan selama pandemi ini banyak sekali juga kayak hoax seperti itu, yang salah satunya itu memang mereka kayaknya sih sasarannya itu mahasiswa gitu, karena kan Betul. kalau mahasiswa kan masih muda, masih apa ya, mereka itu masih berpikir kritis dan sebagainya. Jadi banyak sekali hoax, apalagi yang terkait vaksin ini ya Bu ya. Seperti apa sih Bu respon mereka? Maksudnya ada nggak mahasiswa yang mungkin bercerita dengan Ibu, oh kok ini sih ada vaksin katanya harus divaksin, orangnya justru nggak sehat seperti ini. Padahal kan belum tentu itu. Ada nggak Bu yang seperti itu? Kayaknya responnya mereka seperti apa sih? Ada sih, kayak kita kan memang sering Zoom juga sama mahasiswa walaupun nggak ketemu karena sekarang masih online kan. Ada mahasiswa-mahasiswi yang memang kadang-kadang mereka mereka bahkan bertanya ke saya, sebenarnya Bu, COVID itu ada nggak sih katanya, corona tuh ada apa nggak sih? Ya, kamu melihatnya dari sisi mana nih? Kan saya harus tanya dulu. Abis saya juga kemana-mana naik motor nggak pakai masker, sampai sekarang saya masih baik-baik aja. Mereka bicara seperti itu. Ini bener ya, waktu itu ada ya yang di Zoom. Ya, kalau udah seperti itu saya juga nggak bisa memaksakan ke mereka. Iya, karena kan setiap orang kan berbeda-beda cara berpikirnya. Jadi cuma saya bilang,
di sekeliling kamu ada yang sakit nggak? Saya tanya gitu. Ada yang terkena dampak itu nggak? Oh ada Bu, tapi flu aja. Terus hasilnya gimana setelah flu? Ya dibawa ke rumah sakit. Ya. Menurut kamu gimana? Saya tanya, iya. Saya tanya gitu. Ya saya kasih tahu, bersyukur aja bahwa kalian masih diberi sehat. Saya bilang gitu. Kalau memang kalian masih diberi sehat, ya digunakanlah itu tadi. Dulu kan masih 3M, terus 5M kan. Protokol kesehatan itu tetap harus dijaga. Ya, kalau mereka masih masih bertanya terus yang memang mereka tidak meyakini itu, ya saya bilang ya silahkan kalau memang kalian berpikirnya bahwa corona itu tidak ada, COVID itu tidak ada. Cuman kalau sampai kalian terkena, semoga kalian bisa sembuh gitu. Saya hanya seperti itu. Iya. Motivasi seperti itu. Dan untuk yang mereka percaya atau tidak percaya seperti itu, saya tidak bisa memaksakan karena itu kan udah cara berpikir tadi kan. Kalau untuk vaksin sendiri, kebetulan mahasiswa-mahasiswi saya ini juga ada beberapa yang jadi relawan untuk vaksin bantu karena berkolaborasi kan dengan instansi-instansi kayak seperti TNI ataupun Polri. Bahkan ada beberapa yang juga minta mahasiswa-mahasiswi untuk ikut sebagai relawan. Ya saya berikan kepada mereka, silakan kalau mau. Banyak juga yang bahwa mereka kan susah untuk mendapatkan vaksin. Nah dari situ kita bisa lihat berapa banyak sih yang mereka memang mau gitu ikut, antusiasnya mereka seberapa banyak. Ya mungkin Ara yang waktu itu juga ini kan ngabsen mereka berapa banyak ya, hampir ada 100-an ya waktu itu yang mau ya untuk relawan, karena mereka juga diberikan vaksin gratis gitu kan, dan untuk dimudahkan juga gitu, mungkin lebih cepat tahu aksesnya ada di mana sampai keluarganya pun juga boleh ya waktu itu ya. Itu kan berapa bulan yang lalu lagi tinggi-tingginya COVID ini kan, pemerintah kan melaksanakan serbuan vaksin kan. Nah di situ kan mereka juga masih belum tahu nih titik-titik vaksin tuh di mana aja sih. Nah dengan adanya seperti ini, mereka bisa mensosialisasikan juga secara nggak langsung ke teman-temannya, tetangganya, semua. Jadi mereka masih tahu. Jadi banyak juga ya yang waktu itu pada ikut vaksin gitu. Gitu sih, Mbak. Jadi caranya memotivasi soft banget ya. Iya, Mbak. Karena generasi milenial ini nggak bisa kalau saya paksakan. Iya. Sampai urusan hati aja saya juga nggak bisa maksain mereka, benar. Nggak bisa saya memaksakan mereka. Kan kadang-kadang ada emang mahasiswa-mahasiswi yang memang mereka cerita gitu. Iya. Saya iya banyak ya seperti itu. Ya kalau mereka mau menceritakan ke saya ya silahkan ya. Tapi kalau yang kayak mereka ini misalnya paling dekat gitu ya sama saya. Kalau mereka nggak ngobrol, ini saya juga nggak mau maksain. Cerita dong, kepo dong. Cowok kamu gimana? Kamu ngapain aja sih gitu? Enggak. Terserah mereka, kalau emang mereka mau cerita ke saya ya silahkan. Enggak juga. Mengalir aja, relax, iya. Bercerita gitu ya Bu. Betul. Ya. Terus ternyata ibu kasih saran, malah salah, dianya ngeyel salah pilih gitu iya. ya. Pernah kayak gitu Bu? Pernah sih. Di sini juga? Ya ada juga. Ada juga tuh yang ujungnya. Pernah. Gimana sih Mbak? Gimana Mbak? Gimana sih Mbak ceritanya Mbak? Ya sebenarnya ibu juga waktu itu kenalin sama anak terbaiknya ibu juga. Ibu tuh punya anak terbaiknya ibu, laki-laki. Jadi dia suka bareng ibu dulu, sebelum kita sering bareng ibu, dia udah lebih dulu gitu loh. Terus ibu jodoh-jodohin saya sama dia. Terus ada satu momen kita ada acara di Nusa Kambangan ya Bu ya. Di situ juga ada laki-laki yang kebetulan tertarik sama saya. Laku ya, laku. Ini bukan napinya. Bukan napinya di Nusa Kambangan, bukan napinya. Ada petugasnya memang orang dari apa Bu namanya? Akib gitu, cuma dia memang sudah bertugas di sana. Ya ibu bilang ya udah boleh silakan deket sama dia juga gitu. Cuman kan posisinya saya di situ baru deket sama anak tersayangnya ibu yang satu. Tersayang dan paling favorit. Di antara mahasiswa itu ya. Berarti idola cewek-cewek dong.
Kenapa? Idola cewek-cewek Dia, berarti. dia doang yang idolain. Ya, udah sih. Udah dari situ ya saya lebih memilih dekat sama anaknya ibu yang itu, Heeh. dan yang ini saya tinggalin, saya cuekin. Waduh, sakit banget. Aduh, sakit banget ya, Kak. Pernah digituin? Untungnya nggak pernah. Nggak tampar. Gimana masih berlanjut, ceritanya panjang banget. Ya, dan akhirnya dia menyesali pilihannya karena akhirnya dia ditinggalin si anak ini menikah dengan yang Orang lain, lain mantannya. Oh, Gitu. Kenapa jadi cerita saya jadi cerita umum ya? soalnya kadang-kadang cerita percintaan itu menarik ya. Seru. Itu dibikin film-film pendek. Wah. Menarik. Iya, kan banyak tadi menarik. Bisa buat pelajaran orang lain. Dari meninggalkan akhirnya ditinggalin. Apa loh judul film Indosiar? Di ghosting. Ghosting. Kalau bahasanya anak sekarang kan ghosting ya. Ghosting ya. Di ghosting, mengghosting. Di ghosting akhirnya di ghosting. Oke, kita lanjutkan tentang masalah hoax. Sekarang sama bertanya ke Mas Nino, pernah nggak sih Mas menerima pesan atau informasi hoax itu yang terkait dengan pandemi saat ini? Kalau pas awal-awal sih banyak banget sih dari teman-teman saya sendiri pun kadang Teman-teman sesama mahasiswa gitu ya? Saya sama mahasiswa atau teman-teman yang di SMA gitu kadang masih ada yang bebal gitu Kak tentang nggak percaya ya tentang COVID-19 ya. Jadi kayak apaan sih, yaudah sih nongkrong aja, biarin aja kan lagian kita juga Sehat ya, nggak ada apa-apa, gejala apa-apa. Padahal mereka nggak tahu kan ada juga yang terjangkit OTG tanpa gejala segala macam, tapi mereka kadang lebih masa bodoh gitu. Jadi banyak banget yang emang kita tidak masuk dari saya juga, mungkin dari internet, dan ada beberapa juga dari teman-teman saya yang kurang percaya dengan COVID-19. Terus kayak gitu responnya Mas Nino sendiri kayak apa? Kalau respon saya sendiri sih saya ya tetap kayak awal-awal tuh ngasih beberapa fakta tentang COVID-19 kayak ngejelasin. Jadi gitu. nyari literasi atau Iya, nyari ini ya berita yang lain gitu ya. Heeh. Karena kan berita kan emang banyak kan masuknya dari Iya. internet ataupun dari mana, berita TV juga. Heeh. Ya mungkin itu dari yang ngasih sosialisasi sedikit-sedikit ke teman kan dengan bahasa-bahasa tongkrongan, sorry. Heeh. Itu sih. Contohnya nih kayak apa? Hey guys. Gitu juga. Hai Pang. Kayak gitu. Mana nih bahasa tongkrongan? Hai Pang. Wah, gila nih kalian nih. Ini gue ya soalnya. Mana bahasa tongkrongan nih? Bahasa tongkrongan kayak gimana? Kayak gimana ya? Kalian jangan gitulah. Guys, ya. Guys. Guys, lu jangan gitulah gitu. Iya, di rumah dulu lah, sans dulu lah di rumah gitu. Jangan keluar dulu. Itu sih baik juga. Kalau Mbak sampai sejauh ini masih ada nggak yang terima isu-isu kayak gitu, hoax gitu? Kalau dari saya sendiri sih saya masih juga kok masih Tetep ya? nerima masih kayak gitu. Padahal hoax itu beredar di tahun 2006, sampai sekarang Masih ada. Masih Betul. ulang lagi Seperti kan itu. kadang. Iya. Betul. Kadang saya juga sempat bukan ceramahin sih, jadi kayak ngasih masukan ke mama saya, namanya orang tua kan Kak. Kadang suka masukan ada yang WA yang tentang hoax vaksinasi kayak gitu kan. Itu tuh kadang suka bingung, Din ini gimana sih, mama mau vaksin tapi takut deh kayak gini. Aku push ke mama berita-berita yang positif tentang vaksin kan. Mama jaga kesehatan dengan cara seperti itu kayak gitu. Jadi kayak di-push aja berita-berita yang positif-positif ke orang tua. Akhirnya setelah vaksin alhamdulillah mama nggak ada hal-hal yang kayak demam apa-apa ya enggak. seperti yang diisukan itu Diisukan ya. ya Kak. Ternyata ya tetap biasa-biasa Iya, aja, betul. sehat-sehat Biasa aja. Mm-mm. Kadang-kadang itu malah isunya itu macam-macam. Pernah ada yang terkenal itu Cak, yang kamu temuin yang gimana tuh? Yang katanya disuntik itu 2 tahun lagi katanya Jadi zombie. zombie. Film lagi ya? Bayangin enggak? Saya bayangin misalkan satu kota Surabaya terjadi Jadi zombie semua. Saya sendiri jadi manusia. Nah, film apa itu Cak? War of Set. Ya, yang cewek
satu buat tembak itu kan, harus tetangga-tetangganya semuanya zombie, jadi kepikiran kayak misalkan datang ke apotek beli obat, tukang obatnya zombie. Kebayang nggak sih? Ada yang disuntik katanya vaksin itu ada yang chip itu. Oh chip. Pernah dengerin. Iya itu. Kalau itu saya bayangin gini, jadi dari Cairan, cairan ya. menjadi chip, gimana ya, hebat sekali ya. Yang bikin gimana cara merubahnya gitu kan. Macam-macam itu. Ada yang bikin ini tuh agak serem itu. Kadang itu pernah loh, kayak di mereka tuh kayak semacam ngasih ini apa namanya, solusi. Nanti kalau udah mulai hidungnya tersumbat, ini minum air garam dicampur dengan Sprite setengah botol, ada ya gitu. Itu kan menjerumuskan, Iya. kayaknya menurut saya kalau yang seperti itu lebih berbahaya lagi ya. Misalkan orang nggak tahu kan bisa kayak gitu, gimana coba minuman bersoda dicampur garam setengah botol. Kebayang nggak? Pernah nggak Mbak kayak terima treatment supaya ini nih gitu kan? Pernah sih, banyak juga, apalagi sama sebenarnya. Kayak mamah itu, kalau kan kita ada grup keluarga nih. Oke. Terus kalau di grup keluarga tuh suka nge-share, yang paling sering nge-share tuh mama, karena mama yang parnoan kan. Akhirnya nge-share, aku selalu bilang, mah jangan percaya sama yang kayak gitu-gitu gitu. Maksudnya itu bisa aja berita-berita yang belum benar gitu. Seolah-olah kayak riset gitu ya, kadang-kadang di bawahnya riset dari laboratorium Amerika namanya. Iya, seperti benar. itu. Iya, benar. Suka ada kayak potongan video, terus nanti ada apa namanya, ada hashtagnya apalah gitu. Cuman aku bilang, aku buktiin kemarin aku habis vaksin, terus aku cuma bilang sama mama, gimana habis vaksin gitu kan mama sekarang. Enggak sih mah, nggak apa-apa, cuman aku laparan banget sekarang. Efeknya ada, aku laparan gitu, lapar terus gitu. Mungkin karena menu masakannya enak mungkin ya. Jadi yang dimakan-makan terus. Iya, benar. Udah sih gitu aja. Cuman sekarang abang aku udah vaksin, terus nggak dilihat ada apa-apa kan, cuman memang dilihatnya aku kok makin gemuk gitu. Itu memang efeknya itu bener-bener jadi kok laparan terus ya gitu. Wah ini bahaya nih efek vaksin kayak gini. Udah sih itu aja, nggak ada yang lain alhamdulillah. Jadi udah mulai percaya lah orang tua. Yang lebih bahaya tuh sebetulnya lapar satu ini. Oh iya, itu lapar mata. Lapar mata, pengen belanja. Tapi untungnya belum ada ya kayak gitu ya. Belum. Sampai lapar mata. Aduh selesai udah. Kalau dari Mbak, pernah Mbak terima kayak ini cara treatment ini supaya tidak COVID? Pernah sih waktu itu. Jadi mama aku juga sama, parnoid juga. Terus dia buka-buka WA, Dek, ini beneran gak sih beritanya ya? Aku kasih tahu. Aku kan belajar nih di komunikasi, aku kan jurnal gitu kan. Mama harus bisa menyortir mana berita yang benar, mana berita yang enggak benar gitu kan. Mama lihat juga link beritanya itu benar atau enggak kan, link berita itu kredibel atau enggak? iya gitu ya? kredibel atau enggak. Kalau misalnya enggak kredibel kan ya bisa jadi itu orang lain, bukan, maksudnya nggak bertanggung jawab nyebarin isu gitu kan. kayak gitu. Iya, jadi aku lebih kasih tahu ke mama gitu kan, jangan terlalu percaya yang kayak gitu. Mendingan kita minum vitamin aja tuh, tetap minum vitamin, air putih, makan yang benar, makan yang sehat lah kayak gitu sih. Jadi yaudah, aku kasih tahu ke orang tua aja sih. Tapi nggak pernah ngasih taunya yang kayak ini, kerja makan masker gitu. Habis Terus kan aku juga pernah terpapar COVID juga 3 bulan yang lalu. Nah dari situ mama percaya kayak, oh beneran ya COVID tuh ada. Awalnya juga mama nggak percaya, kayak mungkin enggak kali, nggak bener gitu. Kapan itu kena COVID? 3 bulan yang lalu tuh Juni, kalau nggak salah Juni deh. Juni atau Yang dirasakan pertama kayak apa sih Mbak? pertama tuh demam. Demamnya tuh tinggi banget, sampai aku tuh punya termometer
dokter, aku cek sendiri sampai 38, berapa gitu kan, tinggi banget. Terus habis itu aku ke puskesmas swab, terus minta rujukan, ternyata hasilnya positif. Itu demam tinggi itu dari demam tinggi sampai ke puskesmas ada selang berapa hari ataukah saat itu juga? 2 hari, soalnya kan Kuat nahan demam 2 hari? enggak, jadi aku minum obat dulu, obat-obat kayak obat-obat warung, terus habis itu Pokoknya obat yang sudah ada di pasar-pasar ya? Enggak, takutnya bukan Godrek, kan obat warung. Obat warung. Ini agak Rondap, terus apa Timek, obat tikus. Iya, terus saat itu yang diminum apa Mbak? waktu itu sih paracetamol, iya, Untuk penurunan udah panas gitu ya? udah turun tuh panasnya, terus nggak lama mau makan apa ya, makan bakso kan pedes banget kuahnya, kok nggak berasa ya gitu kan, coba lagi sambalnya, kok tetap nggak berasa gitu kan, ya udah akhirnya abis makan bakso langsung swab, langsung minta swab aja, terus hasilnya positif. Ya udah isolasi mandiri di rumah. Sampai berapa hari itu Mbak? Itu 14 hari, itu rasanya kaki aku pegel banget, itu ngerasain yang namanya, aku kan nggak pernah kayak gitu ya, Pegel di kaki gitu? iya pegelnya pegel banget gitu di kaki, jadi kayak nggak bisa jalan. Oh Iya. gitu. Ya udah aku ya kayak, oh beneran ya COVID tuh bener-bener kayak Mengganggu sih, banget gitu. iya mengganggu banget. Sempat kayak katanya ya napas tersengal-sengal gitu enggak? Kalau aku sih kalau nafas kebetulan enggak, cuman emang paling kaki kram, terus tangan kayak gitu, terus makan berasa juga. Itu sebelum vaksin ya? Sebelum, sekarang sih udah vaksin. Oke, Iya, udah 3 bulan udah vaksin. Jadi itu merasakan pegel-pegelnya sampai berapa hari Mbak? Abis cek swab itu aku dikasih obat, terus emang mulai kok pegel ya gitu kan. Emang dari awal sih emang udah pegel, tapi pegel yang gitu. ini parah lagi nih pegelnya. Ya, kayak ada gitu. dinas itu, ada dinas tuh jetin. Sampai 14 hari itu baru sembuh. Iya, 14 hari baru sembuh. Ya, Swab lagi, ini pegel nih dinyatakan kaki ya gue udah nih. negatif. Apa mungkin kontraknya memang harus 14 hari mungkin ya? Iya sih. Terus selama 14 hari isolasi mandiri di rumah, kan ada anggota lain tuh, selain Mbak kan pasti orang tua gitu. Terus mereka kayak apa itu membagi tempatnya itu biar untuk menghindari tidak tertular. Jadi kebetulan aku di rumah cuma berdua, aku Oh, sama sama mama. mama. Jadi aku di kamar atas, mama di kamar bawah. Jadi kalau misalnya mau nganterin makanan, mama ketok, udah turun gitu makanan gitu. Nggak kayak film di itu apa namanya yang Mesir itu, film apa itu? Yang dulu yang syutingnya di film syutingnya di Mesir itu kan dikasih ini loh ember tuh di Apa tuh? Ayat cinta. Itu ayat cinta kan dikerek itu gitu kan. Kalau aku dianterin ke atas, dia ketok-ketok, terus makanan dia turun dulu, baru aku ambil kayak gitu. Berarti cuma di kamar aja nggak Iya, keluar. di kamar aja. Paling keluar kalau mau berjemur di depan. Nggak jenuh banget Mbak? Jenuh sih, ya jenuh. Kebetulan kan aku juga lagi kuliah online, jadi ya sambil kuliah online. Ada kegiatan lah, jadi ngisi kegiatannya kuliah online, nonton film. Barangkali saking jenuhnya terus di rumah sambil lari-lari ke rumah tetangga gitu. Tetangga nggak tahu gitu kan. Keluarin dong. Jadi dengan kesadaran diri ya intinya ya, nggak usah keluar gitu kan, luar biasa. Paling itu sih GoFood. Oh kalau jenuh makanan rumah GoFood Iya, gitu ya. iya. Ini kayaknya memang peluang besar untuk bisnis online ya. Iya. Selalu ada peluang di balik himpitan ya. Berarti ini Mbak, dari pengalaman Mbak kan kehilangan indera penciuman. Mbak pernah masakin pacarnya nggak? Bikin masakan untuk pacarnya gitu? Pernah ya? Nah nanti kalau bikin masakan untuk pacar, Lo bisa masak. diginikan aja, jangan dikasih bumbu. Nanti pacarnya akan bilang kok nggak ada rasa, langsung telepon aja gugus tugas. Jadi ini kehilangan rasa.
itu gimana nih? Ada nggak pertanyaan lagi nih? Ini kan lagi musim PPKM nih. Ini menurut teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini gimana selama PPKM ini? Mungkin dari Mas Nino. Selama PPKM ya, jujur agak bosen juga sih. Karena kan yang laki-laki biasa teman-teman keluar kan biasanya malam. Startnya malam ya. startnya malam. Iya, biasanya jam startnya malam gitu kan. Pagi. Maghrib lah paling kan. Ya tapi sekarang kan jam 8 udah tutup kan. Karena PPKM juga dilakukan dan terus mungkin agak kayak ada rasa gimana gitu PPKM itu banyak PPKM juga gitu. Agak bosan juga sih karena dia nyari untuk tempat nongkrong karena PPKM itu lah. Terus gimana untuk mengatasi itunya? Kalau nongkrong di rumah, atau ngajak temen-temennya ke rumah, sama aja dong. Ya, bisa sih kadang kalau misalnya emang mau nongkrong gitu, mungkin kita cari tempat yang mau benar-benar kayak ya mungkin di rumah ataupun misalnya mungkin apartemen juga mungkin bisa, tapi ya tetap kayak protokol kesehatan gitu segala macam. Tetap tanya-tanya dulu gitu. Nongkrong via Zoom. Ada nggak sih? Kopinya cheers. Pernah nggak kayak gitu? Iya, dia yakin Nongkrong gini, nongkrong ngopi yuk. Pernah nggak kayak gitu Mas Nino? paling sama Buning sih. Nongkrong ya Bu ya. Setiap hari. Setiap hari. Nongkrong online ya Bu ya. Pegang kopi, udah asik juga kayaknya. Boleh dicoba nanti. Perlu kayaknya. Kita bikin warung kopi via Zoom itu. Bisa ya? Iya, tahu mana? Ayo ya. Bikin warung kopi via Zoom meeting free wifi. Free wifi. Kopi nggak usah bayar. Iya, nggak usah bayar. Semua kita gratisin, cuma mereka harus membayar ruang dari untuk Zoom. dapat akses masuk Zoom itu. Hanya perlu ini. Ini bisa nih ide nih, Cak. Oh, terima kasih Mas Nino ya. Kalau menurut Mbak yang paling membosankan selama PPKM itu apa ya? Yang paling membosankan Ya. di rumah aja, membosankan sama kayak gitu. Cuman sebenarnya ada plus dan minusnya sih. Plusnya lebih hemat uang. Oke. Tapi belanja online nggak? Ya tetap itu minusnya. Hematnya untuk nongkrong tapi larinya jadi belanja online. Shopee, Bukalapak, ada jadi sponsor nanti. Oh ya, nanti ya. Buka nomor rekeningnya Mbaknya. Tapi jatuhnya lebih hemat mana? Nongkrong atau belanja-belanja online gitu? Sebenarnya kalau saya emang bukan termasuk orang yang konsumtif juga sih. Jadi belinya pilih-pilih gitu. Aja. Sebenarnya ya itu lebih boros kalau nongkrong. Boros Karena nongkrong. baru sampai rumah aja zaman-zaman masih kampus gitu kan. Rumah saya kebetulan jauh dari kampus. Jadi pulang kuliah bisa seminggu hampir setiap hari kadang. Selesai kuliah, ayo nongkrong. Yang harusnya uang jajan kepake buat makan siang doang, ini sampai malam kepake. Jadi kadang tuh nggak ada save-nya sama sekali gitu. Jadi PPKM ini sebenarnya ada untungnya. Ada untungnya juga ya. Iya. Uang transportasi aman, uang nongkrong aman. Bisa dialokasikan untuk yang lain. Iya. Apalagi nih dapat ide dari Mas Nino, kita bikin warung kopi via Zoom meeting. Ada minusnya juga loh Mbak kalau nggak keluar gitu Kak. Gimana Mas? Kalau kita nggak keluar malah justru nggak dikasih uang jajan biasanya. Iya juga ya. Nggak dikasih uang jajan. Gimana ini dosan? Tapi biasanya kalau nongkrong itu memang ngabisin banyak duit ya. Apalagi nongkrongnya. Kalau zaman sekarang sih nongkrong kayak gitu biasanya ngabisin budget berapa ya minimal ya Mbak? Tergantung sih Kak, kita nongkrongnya di mana dulu. Kalau yang paling murah tempat yang paling murah Mbak? Berapa? Hah? Tempat yang paling murah itu paling ya tempat Pernah nongkrong di warkop gitu? Ya pernah kok, soalnya dekat dari rumah aku juga sih sebenarnya. Warkopnya paling cuma ngopi sebentar, pesan bubur kacang hijau aja sebentar, terus habis itu minum susu, habis itu pulang udah kan. 20.000 cukup? 20.000 cukup? Kok nyampe malah kok.
itu hebat banget kalau nongkrong di warkop kayaknya. Tapi dapat temennya lebih banyak yang mana tuh? Di warkop atau yang Oh, kalau di warkop tuh aku lebihnya kayak sendiri aja, cuman makan sebentar. Kalau misalnya untuk nongkrong-nongkrong tuh paling kayak di coffee shop. Kalau di tempat yang tempat yang malam-malamnya itu ya lumayan ngabisin duit sih, Kak. Gitu. Kapan diajak ya? Boleh. Nggak usah pakai seragam ya, Kak. Nanti takut itu. Kita bikin via Zoom meeting. Oh iya, Seperti iya. idenya Mas Nino Nanti aku nongkrongnya tadi. di Jakarta, Kakak nongkrongnya di Surabaya. Bertemu di Zoom meeting. Tapi ini ide cemerlang ini. Jadi kalau terkait hoax seperti ini Mbak dan Bu, sebaiknya seperti apa sih kita, karena kan salah satu yang kita udah menghadapi pandemi kan sulit ya Mbak ya, udah menghadapi pandemi sulit, ditambah lagi ditakut-takutin sama berita hoax kayak gitu. Nah kita ini sebaiknya seperti apa sih ketika kita menerima sebuah berita, sebaiknya? Ya, saring dulu sebelum sharing. Sebenarnya dari yang menerima berita awal itu dia harus saring dulu beritanya sebelum di-share. Itu karena kan era digital ini kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah sekarang semuanya serba, semua main share, belum baca sampai habis dia nggak mengerti. Jadi ya kalau menurut saya memang harus disaring dulu. Tergantung yang terima beritanya tadi, kayak mamahnya Nina, mamanya Vini, semua orang tua tuh rata-rata memang mereka taunya pasti baca yang pertama dan terakhir, tengah-tengahnya tuh kadang-kadang nggak dibaca, iya kan? Vaksin akan merubah Anda, sel-sel tubuh menjadi Anda seperti menjadi zombie lah, menjadi Anda kembali seperti teori Darwin bahwa manusia itu asalnya dari mana kan? Itu kan juga sempet gitu. Nah biasanya orang tua tuh memang karena udah kebanyakan terima, pasti akan bertanya sama anaknya. Nah, anak-anaknya ini kan yang memang mereka terdidik kan di bangku kuliah. Jadi cara berpikirnya juga kan beda. Pasti mereka akan, mereka akan ngasih tahu ke orang tuanya juga. Gitu. Dan kalau saya sih ke mereka ngasih taunya ya kayak di Zoom meeting saya tuh pasti kalau di kelas sekitar 150-170 anak tuh ada di situ. Dari 170 itu pasti 50%-nya juga mereka ada yang mengikuti hoax, ada juga yang tidak, yang mencari fakta. Kalau saya hanya membalikan ke mereka, silakan tanya ke teman-temannya yang sudah pernah terkena COVID-19. Itu seperti apa rasanya dan bagaimana ceritanya, dan saya pun juga akan menceritakan mengenai fakta-fakta yang pernah saya alamin sendiri. Memang saya alhamdulillah belum pernah terdampak. Cuman kemarin tuh sempet papa saya kan juga kena dan akhirnya meninggal. Nah situasinya, jadi situasinya seperti apa? Apalagi waktu itu pada saat itu lagi tinggi-tingginya kan, lagi tinggi-tingginya, nyari tempat susah, nyari oksigen apalagi. Itu sampai sesak nafas sampai. Iya, sampai jadi waktu di awal itu nggak ketahuan, kan usianya juga sudah 70-an, belum divaksin. Kita waktu itu memang udah agak pusing, terus sudah kayak flu, dibawa sama adik saya, swab, ternyata nggak positif, negatif. Awalnya, nah itu sudah 3 hari, 4 hari kemudian mulai agak sesak, tapi kita nggak tahu kalau itu sudah kena karena di rumah terus. Itu. Nah, terus habis itu tapi emang ada yang datang ke rumah. Nah, itu kan kita nggak tahu mereka itu betul. Nah, setelah itu mulai sesak nafasnya, dibawa sama adik saya ke rumah sakit. Saya tanya berapa saturasi, 80-an, 85% kalau nggak salah. Iya, maka saya udah bilang tolong dicek, di swab. Saya udah curiga di situ. Ya, saya langsung pindah rumah sakit karena udah penuh, rumah sakitnya itu udah penuh banget saat itu. Udah nggak bisa masuk juga. Bawa dicek, ternyata positif. Nah, dari situ langsung dibawa ke Wisma Atlet. Situasi Wisma Atlet saat itu, saya juga pernah cerita sama kalian, saya ceritakan sama mahasiswa-mahasiswi saya juga di Zoom.
saat itu luar biasa full dan dan di luar tuh sampai ngantri sampai ke basement. Iya, sampai ke basement. Karena waktu itu memang lagi tinggi banget kan ininya lonjak. Iya, nggak kebayang. Nah, mungkin karena orang tua saya waktu itu udah kritis, jadi dikasih tempat dan itu pun oksigennya baru dikasih 2 jam udah habis. Kalau oksigen udah habis dan kita nyari itu susah banget. Itu yang saya sayangkan, makanya banyak banget tadi yang Mbak bilang bahwa banyak orang yang ngambil peluang itu di saat orang tuh sedang mengalami kesusahan. Itu yang sangat disayangkan karena waktu itu harga pun melonjak. Kita berani beli gitu lah istilahnya demi nyawa orang tua kan, apa sih yang nggak kita korbankan. Kita berani beli itu untuk cuman memang susah gitu, sampai ada yang bilang di Bekasi kita cari di rumah sakit ini. Sampai ke Bekasi Bu. Iya, sampai kita cari ke semua tempat, sampai ke Tangerang. Ya, memang susah. Dan kalaupun ada, harganya tuh di luar nalar manusia banget. Saya sampai ya udah. Ya Allah. Itu. Memanfaatkan ya Bu. Ya, jadi akhirnya memang waktu itu ya udah kita dapat yang paling gede, ya udah kita bawa ke sana. Itu pun Saat itu Ibu beli berapa Bu? waktu itu hampir berapa ya? Hampir 10 jutaan kalau nggak salah. Yang paling gede. Hampir. Padahal kalau harga normalnya berapa Bu? Biasa ya udah salah sampai 3. Iya. Gitu. Jadi ya itulah kondisinya, dan itu pun juga cepet banget habisnya. Sekitar 6 atau 8 jam. Ya karena dari rumah sakit udah ada, dari Wisma Atlet itu udah ada, ya digantian. Cuman nyari oksigennya aja tuh kita kayak ngantri sembako panjang banget gitu ya, sampai susah banget kita ngisi, punya tabung nggak ada regulatornya itu masalah. Ya jadi begitu mau ngisi oksigen pun juga masalah juga buat kitanya, makanya bener-bener kita cari semua, searching dari manapun gitu kan, ada yang info kita ikutin, ternyata ya itu tadi hoax. Ada juga yang dihubungin suruh transfer dulu, ada juga yang udah banyak banget inilah. Ya udah akhirnya pada saat kritis itu ya kita cuma bisa pasrah aja, udah lillahi ta'ala, bukannya kita nggak mau perjuangkan. Beliau di Wisma Atlet Di Wisma Atlet atau di rumah sakit? Di Wisma Atlet Karena saturasinya. Oksigen itu Bu. Iya, karena memang mungkin udah habis juga, terus saturasinya makin lama makin turun. Iya. Berarti beliau sampai gitu. Iya, sampai kita waktu itu video call rame-rame pun juga semua anak-anaknya, menantunya ya sampai susah, beliaunya juga ngomong gitu sampai inilah gitu. Ya, sampai baru bulan Juli kemarin sih. Gitu. Awal 2021 ini Bu. Iya, lagi tinggi-tingginya kemarin Covid di Jakarta gitu ya. Fakta-fakta seperti Fakta-fakta itu yang saya ceritakan ke mahasiswa. Terus ya mereka juga, ini kan ada beberapa juga nih yang penyintas nih sebenarnya. Iya, selama ngalami, jadi mereka juga bisa bercerita gitu kan, kayak gitu ya, Bu. betul. Gitu. Jadi benar ya, mungkin Ara tadinya juga nggak percaya, mungkin dia percaya tapi dia selalu tidak mematuhi protokol kesehatan gitu. Paling kadang-kadang ini sampai sekarang aja kan dia pakai masker di bawah hidungnya gitu kan, itu saya omelin gitu. Terus kadang-kadang masuk dari luar dia langsung duduk di tempat tidur itu mungkin dulu kayak gitu, mungkin seperti itu ya dulu kalian kan. Nah saya sering ngajak mereka jalan tuh ya juga saya kasih edukasi mereka. Mungkin Mbak lihat dari kemarin kita jalan selalu semprot, selalu apa itu sebenarnya ngejaga kita sendiri sih, bukan berarti. Dan saya pun juga nyaman Bu, pas sholat di sebelah Ibu, wangi sekali nih yang disemprotin dulu. Ya memang protokol kalau sama saya memang seperti itu. Kita cuman ini aja sih, sebelum masuk ke ke kamar juga berhenti dulu semua di depan pintu, semuanya disemprotin dulu pakai desinfektan. Gitu sampai sepatu semuanya. Menjaga ya. Daripada ketika kita kena, faktanya juga ada banyak kesulitan Betul. untuk kita mengobati gitu. Iya. Ini bukan hanya penyakit yang
kita datang ke dokter disuntik selesai enggak, Betul. tapi kan ada sebuah proses Iya, perjuangan itu. karena semuanya pada butuh, akhirnya oksigen pun juga langka tadi Iya. karena semuanya butuh gitu ya Bu ya. Betul. Ya Betul. Allah. Kalau dari Mbak yang lain yang pernah penyintas siapa Mbak? Nah, Alumni. Alumni Mbak. Saya alumni COVID. Kak. Pengalamannya kayak apa itu Mbak? Sama Kara nggak jauh beda, demam dulu pertama, demam tinggi, abis demam tinggi itu tuh saya langsung ke klinik karena saya waktu itu suhunya 39. Oh, lebih tinggi. 39 meriang, terus akhirnya ke klinik dibilangnya tipes kata dokter, dikasih obat 2 hari sembuh, hilang tuh panas semuanya udah enak. Iya. Tapi lama kelamaan kok es kelapa rasanya air putih ya, nggak ada rasa apa-apa, hambar gitu kan. Jangan dibohongin sama yang jualan itu. Enggak. Nah terus akhirnya makan pedas pun juga kayak ih kok ada rasa gitu kan. Makan permen yang pedas-pedas kok nggak ada rasa mentol-mentolnya gitu Iya. kan. Akhirnya pulang antigen di situ aku positif nih Kak antigen. Akhirnya besok aku harus PCR kayak gitu kan. Iya. Dengan ikutin prosedur harus ke puskesmas kan Kak, harus ke puskesmas. Akhirnya di puskesmas kita diarahkan untuk ke puskesmas. Kalau daerah saya kan Kramat Jati, nah di situ saya PCR semuanya PCR tuh akhirnya sekeluarga. Aku, mama, kakak aku, adik aku. Ya udah, yang positif emang aku. Alhamdulillah semuanya nggak ada yang positif negatif. Akhirnya aku di rumah di lantai 2. Di lantai 2 gitu. Kayak Kayak gitu. arah dong. Kayak arah. Makan. Cuman kalau aku dikasih makannya kayak kakak itu, dikerek gitu Bang. ada benar. aku ada tali makanya disiapin tali sama ember gitu kan. Mama kan lapar gitu kan, udah dimasukin terus di ember makanannya, dikerek, ditarik kayak gitu. Ya Allah, masih begitu ya. Bener kayak gitu Kak. Nah daripada mama kena kan kasihan orang Iya. tua. Itu sampai berapa hari Mbak? 9 hari. Oh, untuk lebih cepat ya. Alhamdulillah karena saya nggak mau dibawa lemes Kak, gitu. Emang sih nggak bisa napas banget, susah. Nggak bisa Karena napas. kanan kiri itu hidung mampet banget. Oh gitu. Mampet saya sampai dua-dua inhaler pun dua-dua itu nggak berasa apa-apa. Inhaler 2. Inhaler 2 nggak berasa apa-apa. Kalau hidung berubah nggak? Kan nggak sampai segitu. Cuma di ujung aja. Sampai susah tidur karena kan kayak ke kanan nggak bisa napas, ke kiri nggak bisa napas kayak gitu. Oh gitu. Di tenggorokan gini ada kayak Kalau yang tenggorokan enggak numpang sih, atau Kak. apa gitu enggak ya? Enggak, karena aku nggak batuk-batuk, bener-bener cuman nggak bisa ngerasa sama hidung mampet banget udah gitu doang. Jadi bikin pusing kalau hidungnya mampet kayak gitu Kak, susah tidur jadinya. Iya. Tuh. Misalkan itu bernapas pakai mulut pun nggak bisa. Ya itu yang bikin jadi capek terus pusing Kak. Karena bernapasnya Iya dari lewat mulut kayak gitu kan kayak nggak normal sih jatuhnya kan. Nah, kita napas pakai mulut, pakai hidung kan. Kebayang nggak mbaknya mangap? Jangan dong, masa saya jalan mangap mulu. Enggak, pas tidur mangap. Jangan dibayangin. Itu bantal Jangan dibayangin sekarang kalau udah jelek dicek deh. belum? Bantal udah pernah dicek belum Mbak? Bantalnya. Barangkali banyak ulang. Kan? Jangan dong, itu selalu dicuci. Itu tahun berapa Mbak kena itu? 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Oh, baru ya? Habis itu Juli langsung juga? Juli ya. Juni. Oh, pas tinggi-tinggi Juni segitu akhir. ya? Ini doyan jalan soalnya pas aku Iya, aku, nonton iya. apa ke mall. Aku karena emang suka keluar kayak gitu. Oh, gitu. Suka keluar jadi dari luar sih ke bawah. Bawa ke rumah. Oh, ternyata Mbak sendiri ya? Bener, untung banget. Makanya akhirnya langsung Mama udah ya jangan keluar, takut. Kayak gitu. Jadi udah kayak karena mama tuh suka jalan Kak, suka ke mall. Jadi aku takutin aja. Mama di sana rame loh. Nanti kena loh. Nanti sesak napas. Dina mah nggak mau ngurusin kalau mama udah sesak napas. Terus akhirnya mama takut sendiri. Ya udah mama cuma di rumah aja akhirnya sekarang. Itu kapok nggak Mbak akhirnya? Kapok sih Kak. Sampai sekarang? Sekarang kapok. Gitu, kapok nggak mau terlalu sering kayak dulu keluarnya kayak gitu. Kalau dulu udah normal aja. Iya, biasa aja kan, keluar gitu gitu. kan. Oh sekarang ya karena
udah ikut ibu juga kan keseringan bawa hand sanitizer terus habis itu disinfektan, masker ganti terus, cuci tangan semuanya gitu. Jadi dari ibu tuh belajar kayak gini ya, nge-save diri sendiri, kebiasaan. Benar Kak. Ya, pernah nggak waktu makannya kan dikerek? Tok tok tok. Kalau lapar mama makan gitu kan. Jangan kalau itu langsung makin nggak bisa napas itu. Tapi untungnya udah pernah ya gitu. Udah. Gak kebayang dia melayang-layang di sebelah jendela. Layangan kali melayang-layang. Kalau dari Mbak, ya Mbak pernah Mbak penyintas juga? Aku pernah. Jadi tahun ini juga. Jadi, sama ya, Juli juga? Enggak. Aku Awal-awal. Maret. Oh, oke. Mulai awal mau naik gitu? Maret kayaknya. Belum vaksin, banyak yang vaksin. Awal-awal vaksin ada. Jadi ceritanya tuh emang itu kenanya sebelum atau sesudah vaksin? Sebelum vaksin. Oke. Jadi tuh memang waktu itu aku kan beberapa hari berturut-turut itu memang pulang kerja malam terus gitu. Kuliah sambil kerjanya? Enggak, saya kan udah lulus ya. Iya, lupa tadi. Pulangnya malam terus gitu, dari pagi malam gitu. Emang badan capek. Nah, kebetulan ada sahabat saya dari kuliah juga. Jadi dia mau merit gitu ceritanya. Terus dia sempat ketunda, harusnya bulan Februari. Jadi diundur ke Maret. Oke. Karena sekeluarga dia Covid. Sekeluarga dia kena Covid, jadi diundur gitu. Nah waktu itu dia bilang sama saya, nih kalau gue udah tes terus hasilnya negatif, kita jalan ya Kak hari ini gitu. Dia bilang, oh iya udah oke gitu. Terus dia kabarin siangnya, Kak gue udah tes swab lagi nih, gue udah negatif. Oke lah gitu. Yang satu pun juga begitu. Entah memang cuman suges aku aja gitu atau gimana, kita jalan lah. Memang pas hari itu memang badan aku mungkin karena capean gitu kan, lagi nggak enak juga, kayak greges gitu. Akhirnya kita jalan cuman makan doang sih, cuma makan aja. Akhirnya bener-bener pas banget pulang dari situ. Aku tuh malamnya tuh sakit banget, kepala tuh kayak gimana ya, sakit kepala yang udah minum obat sakit kepala tapi nggak hilang. Oh gitu. Iya. Terus tapi itu penciuman nggak hilang? Nggak, itu normal. Cuman itu kepala yang sakitnya itu banget. Terus abis itu meriang, badan tuh menggigil banget. Terus badan sakit-sakit semua. Itu sampai berapa hari Mbak? Kalau pas gejalanya itu 3-4 hari lah. Seperti itu terus? Iya, aku kayak gitu. Cuman nggak mencoba minum obat saat itu? Udah. Jadi malamnya kayak gitu aku udah feeling gak enak, aku bener-bener gak berani keluar kan. Jadi aku nih belum ngomong sama keluarga rumah, takutnya panik kan. Terus akhirnya aku ke lab sendiri. Aku swab, hasilnya positif. Jadi aku emang gak ngomong, aku maksudnya gini, aku gak ngomong itu biar mereka gak panik, tapi aku berusaha aku bilangnya gini, aku mau jaga-jaga aja. Aku di kamar aja, nggak mau keluar-keluar gitu. Tapi ya selama aku Covid memang aku nggak keluar-keluar kamar. Jadi benar-benar di kamar aku bilang, Mah badan aku nggak enak, aku cuman takut aja gitu. Takutnya mereka panik kan gitu. Takut aja, jadi Mama jangan deket-deket aku dulu, jangan kontak-kontak aku dulu. Jadi aku biar di kamar aja dulu selama 1 minggu gitu. Aku juga udah bilang piring tolong kasih ke aku. Jadi aku nggak mau nyampur piring. Piring, sendok, gelas, semua alat makan aku nggak mau nyampur. Cucian juga sponsnya itu aku sendiri, nggak mau aku gabung. Nggak curiga tuh orang tua? Karena sebenarnya sih yang namanya orang tua pasti udah feeling ya gitu. Udah feeling gitu. Cuman mereka nggak mau yang ngomong gitu sampai aku ngaku sendiri akhirnya. Takutnya malah lebih menyakiti gitu kan. Seperti itu. Terus akhirnya udah besoknya aku langsung pesen obat tuh di Halodoc semua. Abis dari lab itu aku langsung pesen obatnya dari aplikasi online itu. Langsung, jadi aku konsumsi Mbak kok saat itu tahu obatnya harus diminum ini? Aku tanya sama teman-temanku yang udah pernah, itu yang kebetulan yang mau merit itu kan baru selesai Covid. Iya kan.
aku nanya gitu, obatnya apa aja waktu itu? Yang kamu minum saat itu Alhamdulillahnya aku nggak batuk, aku nggak flu, cuman yang aku rasa emang badan sama kepala sakit banget itu, sama meriang, greges ya bahasanya itu greges, badan sakit semua dari kepala sampai kaki itu sakit. Reaksinya masing-masing orang beda-beda ya? Iya, Nah. benar. Kok kemarin kamu reaksimu kok sampai kejang-kejang gitu, Jak? Tinggal. Ditinggal. Parah nasibmu ya. Sampai kejang-kejang. Tapi insya Allah abis ini dapat lagi. Dapat. Insya Allah. Dapat penolak. Penolakan ya. Jomblo permanen. Terkait dengan yang pernah Mbak rasakan sebelumnya, kan pernah penyintas ya. Apa Mbak pesan-pesan untuk teman-teman yang generasi milenial lah, sesama mahasiswa gitu kan, dan juga warga Indonesia, apa pesan-pesannya Mbak? Kalau kalian berpikir COVID itu konspirasi, itu masalah kalian sendiri gitu. Tapi kalau kalian tidak percaya COVID itu ada, ya itu kebodohan kalian gitu. Karena memang saya udah pernah merasakan gitu, dan beberapa orang-orang terdekat saya pun juga sudah merasakan, dan penyakit itu memang ada. Kalian harus segera buka mata deh gitu. Sadar gitu, sadar loh COVID ini beneran ada. Tolong setidaknya kalau kalian itu nggak percaya, seenggaknya kalian jangan menularkan orang lain. Oke, betul. Nah, tadi kan Mbak kan isolasinya di kamar ya, piring makan sepornya di ini sendiri. Keluarga ada yang tertular nggak saat itu? Alhamdulillah enggak. Nggak ada ya. Saat itu enggak. Cuman 1 bulan kemudian kakak ipar aku yang kena. Itu serumah. Enggak, beda rumah tapi depan-depanan. Padahal nggak pernah ketemu. Enggak. Mungkin tertularnya dari orang lain ya. Benar. Memang waktu itu kalau kakak ipar aku malah gejalanya beda lagi sama aku. Gimana Mbak? Kalau kakak ipar aku itu dia benar penciuman nggak ada, tapi kalau makan rasa masih ada. Meriang gitu, batuk, pilek, terus ya gitu, cuman ya kayak orang flu sih ya, bisa dibilang kayak flu gitu. Terus pas di antigen positif, akhirnya abangku sama 2 keponakanku itu langsung ke puskesmas. Kan laporan kan ke RT kan, akhirnya cek di puskesmas, alhamdulillah abang aku sama ponakanku yang laki negatif, yang kena ponakanku yang perempuan. Jadi kakak iparku sama ponakanku yang perempuan kena, jadi mereka isolasi mandiri aja. Yang lain tetap satu rumah? Tetap, tapi beda kamar. Jadi kakak ipar aku sama anak yang perempuan, abangku sama anak yang laki-laki, jadi kamarnya beda gitu. Gitu. Ponakanku malah OTG sama sekali gak ada apa-apa. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Memang daya tahan tubuh orang juga Beda-beda. menentukan ya. Iya. Mungkin juga caranya menjaga kebersihan juga meskipun satu rumah, kadang kan kita kan punya pemikiran sendiri ya. Oh, caraku seperti ini, kadang cara orang tuaku menurut mereka benar kan. Iya, seperti itu. Kalau menurut Mbak sebagai seorang penyintas juga, apa Mbak ini pesan-pesannya Mbak untuk sesama mahasiswa dan juga kepada warga Indonesia secara keseluruhan? Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang lain, kalau kalian nggak percaya COVID itu ada, itu menurut kalian sendiri gitu kan, itu pemikiran kalian pribadi. Tapi please lah patuhi apa yang pemerintah sudah jelaskan ke kita gitu kan, dengan mematuhi protokol kesehatan 6M yang sekarang kayak gitu kan. PPKM ini, dengan adanya PPKM sekarang kan malah udah dibuka kayak gitu kan. Ya harus tetap jaga, karena kan kemarin udah naiknya tinggi banget kayak gitu. Jadi harus pola pikirnya harus ditingkatin lagi sih sebenarnya Kak, kayak gitu. Betul, Gitu betul aja. betul. Dari Mbak Ara ada pesan-pesan Mbak? Iya sih, buat masyarakat Nino seluruhnya juga, maupun Baru. mahasiswa yang nggak percaya sama COVID tuh beneran ada gitu loh. Maksudnya tuh itu urusan kalian, itu urusan masing-masing dari kalian. Kalau kalian mau percaya atau enggak itu terserah kalian. Karena temen aku pun ada yang nggak percaya tentang COVID tuh ada, malah Guneng sampai tahu itu orangnya gitu kan. Cuman dia pernah ngeledekin saya gitu.
ngapain sih percaya COVID gitu kan, gak usah lah gini-gini bla bla bla. Tapi kesan aku cuman kayak lu kan mahasiswa ilmu komunikasi, masa lu nggak bisa menyaring berita, nggak bisa menyaring informasi. Jadi coba deh lo saring informasi, lo tanya sekeliling lo yang udah terdampak COVID tuh rasanya kayak gimana. Mungkin lo nggak terdampak COVID, tapi yang udah ngerasain tuh rasanya tuh sakit banget gitu loh. Jadi ya itu terserah kalian sih, cuman pesan dari saya ya tetap patuhin protokol kesehatan aja. Yang penting kalau emang lo nggak mau percaya, yang penting lo seenggaknya ikutin lah gitu loh protokol yang ada gitu. Jangan apa kayak jangan nggak dipatuhin gitu loh. Walaupun lu percaya kalau lu nggak bakal kena COVID, cuman kan namanya kita nggak tahu ya, dari mungkin kita dari Allah emang terjangkit penyakit gitu kan. Ya makanya gimana ya, kayak yang penting jaga kesehatan aja sih. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Tepuk tangan dulu. Semoga menjadi motivasi dan juga yang lain mau membuka pikiran, oh gini loh, sebetulnya itu adalah sebuah fakta gitu kan. Baik, untuk bincang-bincang hari ini kita selesai Bu untuk podcast kita hari ini. Nah, jangan lupa Sobat Humas untuk tetap nantikan dan tonton podcast Polda Jatim di episode-episode berikutnya, dan selalu untuk like and subscribe. Baik, dan sekarang waktunya saya dan Brigda Agil untuk pamit. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih Sama-sama. teman-teman untuk kedatangannya. Matur sakalam kompretan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.